Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NPM 1906046. Saya di sini akan menjelaskan tentang inferencing dengan rules forward chaining, backward chaining, dan mixed chaining. Inferensi dengan rules merupakan implementasi dari modus ponens yang direfleksikan dalam mekanisme search atau pencarian firing a rules, bila mana semua hipotesis pada rules bagian if memberikan pernyataan benar, dapat mengecek semua rules pada knowledge base dalam arahan forward maupun backward. Proses pencarian berlanjut sampai tidak ada rules yang dapat digunakan atau fire, atau sampai sebuah tujuan atau goal yang tercapai. Ada dua metode inferencing dengan rules, diantaranya forward chaining atau data driver, backward chaining atau goal driver. Yang pertama yaitu ada backward chaining. Backward chaining yaitu memilih beberapa kesimpulan yang mungkin dalam mencoba membuktikan kesimpulan tersebut dari bukti-bukti yang ada. Strategi pengembalian keputusan atau kesimpulan dengan pencocokan fakta atau pertanyaan yang dimulai dari bagian sebelah kanan 10 terlebih dahulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang ada dalam basis pengetahuan. Yang kedua yaitu ada forward chaining. Forward chaining yaitu proses inferensi dimulai dari seperangkat data yang ada menuju ke kesimpulan. Pada proses ini akan dilakukan pengecekan terhadap setiap rule untuk melihat apakah data yang sedang diobservasi tersebut memenuhi premis dari rule tersebut. Apabila memenuhi, maka rule akan dieksekusi untuk menghasilkan fakta baru yang mungkin akan digunakan oleh rule yang lain. Proses pengecekan rule ini disebut sebagai rule interpretation. Pada sistem berbasis pengetahuan, rule interpretation dilakukan oleh inferensi engine. Ini adalah fungsi masing-masing step yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang ke-1, pada step ini, setiap rule yang ada pada basis pengetahuan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diketahui untuk mencari rule mana yang memenuhi. Istilah memenuhi berarti situasi, premis, atau assessment bernilai benar. Yang kedua yaitu ada conflict resolution. Pada langkah pertama, sangat mungkin dihasilkan suatu kondisi di mana beberapa rule conflict resolution bertugas untuk mencari rule mana yang memiliki prioritas tinggi yang berpotensi untuk dieksekusi. Yang ketiga yaitu langkah terakhir dari proses forward resolving adalah eksekusi atau firing dan rule. Proses ini menghasilkan dua kemungkinan, yaitu fakta baru diturunkan dan ditambahkan fact base, atau rule baru dihasilkan dan ditambahkan ke knowledge base. Yang ketiga yaitu ada mixed chaining. Jadi mixed chaining ini beberapa sistem menggunakan mixed chaining di mana beberapa aturan secara khusus digunakan untuk forward chaining dan backward chaining. Strateginya adalah untuk sistem untuk rantai dalam satu arah maka beralih ke arah lain sehingga diagnosis ditemukan dengan maksimal efisiensi. Perilaku sistem dianggap sebagai manusia. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan forward chaining dan backward chaining. Banyaknya keadaan awal dan tujuan. Jika keadaan awal lebih kecil dari tujuan, maka digunakan penalaran forward. Jika tujuan lebih sedikit dari keadaan awal, maka pilihlah penalaran backward. Rata-rata jumlah node yang dapat diraih secara langsung dari suatu node lebih baik dipilih node yang memiliki cabang lebih sedikit. Apakah program butuh
menanyai user untuk melakukan justifikasi progres penalaran? Jika iya, maka lebih baik dipilih arah yang memudahkan user. Yaitu yang terakhir, bentuk kejadian yang akan memicu penyelesaian masalah. Jika terjadi berupa fakta, baru pilihlah forward. Jika terjadi berupa query, pilihlah backward. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.